Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran prakarya kelas 8 bersama Bu Desi Hidayatul Safitri. Kita masuk di materi budidaya. Yang kita bahas hari ini adalah budidaya ternak kesayangan. Sebelum kita masuk di materi, Bu Desi mau tanya dulu nih, apa itu satwa kesayangan? Satwa kesayangan adalah hewan yang dipelihara karena keunikan dan kekhasan yang dimilikinya. Apa saja jenis-jenis dari ternak kesayangan? Yaitu yang pertama ada kelinci hias, ada hamster, ada burung merpati, dan yang keempat ada burung kicauan. Kalian bisa ya menyebutkan jenis satwa harapan lainnya, satwa kesayangan lainnya? Ada kucing, ya, ada juga ikan. Itu termasuk dari satwa kesayangan. Berikutnya, kita masuk di sarana dan teknik budidaya. Yang pertama, kita masuk di sarananya dulu. Sarana untuk budidaya ternak kesayangan, itu yang pertama kita perlu bahan. Apa saja bahan yang diperlukan? Bahan yang diperlukan adalah hewan yang dipelihara. Yang kedua ada pakan dari hewan tersebut. Ada juga obat-obatan untuk memberikan nutrisi hewan tersebut supaya tetap sehat. Ada juga yang terakhir itu adalah air. Kemudian yang kedua ada peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya satwa kesayangan. Yang pertama kita perlu tempat pakan. Yang kedua ada tempat minum. Yang ketiga ada sprayer. Sprayer itu fungsinya untuk membersihkan badan dari hewan. Terus kemudian yang keempat ada pembersih kotoran. Karena kita perlu untuk membersihkan kandang dari hewan tersebut supaya dalam kondisi selalu bersih. Kalau kandangnya bersih, hewannya akan sehat ya. Berikutnya kita masuk ke tekniknya. Bagaimana teknik untuk budidaya satwa kesayangan? Teknik yang pertama adalah teknik untuk pemeliharaan kandang. Bagaimana kita selalu memberikan tempat atau sarana dari kandang dari hewannya tersebut dengan pemberian kandang yang kondisi bersih. Jadi kita perlu teknik untuk pemberian kandang. Yang kedua, ada pemilihan bibit. Kita harus memilih bibit unggul dalam melakukan budidaya satwa kesayangan. Yang ketiga, ada pemberian pakan. Jadi ada pemberian pakan sesuai dengan kadar hewan tersebut. Yang keempat, ada pencegahan hama dan penyakit, termasuk dalam pemberian obat-obatan. Ini masuk di teknik yang keempat. Selanjutnya, kita membahas tentang bagaimana tahapan budidaya satwa kesayangan. Yang pertama, kita perlu perencanaan. Kita harus merencanakan apa yang akan kita budidaya. Terus yang kedua, kita perlu persiapan. Persiapan apa saja? Berarti masuk di sarana. Kita harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk membudidayakan satwa harapan. Kita persiapan dari perlengkapannya. Kita siapkan kandangnya, kita siapkan tempat pakan, tempat air, dan sebagainya. Terus kemudian kita masuk di sarananya. Ya, sarana dari budidaya, berarti kita harus menyiapkan hewannya, kita harus menyiapkan pakannya, menyiapkan obat-obatannya, dan lain-lain. Yang keempat, kita masuk di proses budidaya. Sudah siap semuanya, kandangnya sudah ada, bibitnya sudah ada, kita mulai dari prosesnya, kita mulai dari bibitnya kita pelihara, kita ya, jadi kita beri
pakan dengan kadar yang berbeda-beda, kita perlakukan sesuai dengan jenis satwa harapan tersebut. Oke, itulah penjelasan dari Bu Desi. Sekarang kita masuk di tugasnya. Tugas prakarya untuk budidaya satwa harapan itu ya itu adalah mengamati tempat budidaya satwa kesayangan. Setelah itu, silahkan tanyakan alat dan bahan yang digunakan, serta tanyakan pula teknik dan tahapan budidaya yang dilakukan. Jadi silakan mengobservasi tempat budidaya ternak harapan, tulis alat dan bahan yang digunakan, dan teknik serta tahapan budidaya yang dilakukan untuk membudidaya ternak kesayangan tersebut. Itulah penjelasan dari Bu Desi, penjelasan dari materi budidaya satwa kesayangan. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Saya tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.